Sebagai tukang-tukang, kita bagi pengalaman kepada teman-teman sejawat. Kenapa begitu? Sering di lapangan itu karena kita kena tipu. Kena tipunya bagaimana? Macam-macam. Penipuan kita sebagai tukang yang mengerjakan sebuah proyek bisa jadi. Nah, di sini saya ingin memberikan triknya. Triknya apa? Sebelum kita mengambil proyek itu kan ada orang yang menanya-nanya kepada kita itu. Nanyakan, kalau membuat rumah segini berapa kira-kira? Kalau membuatnya seperti begini berapa ongkosnya? Dan kemudian menanyakan kepada kita, berapa mampunya Bapak mengerjakan ini? Artinya berapa upah borong yang diminta kepada kita? Dalam hati kita ini sebagai pengangguran, udah menganggur, kerja sudah lama menganggur, kita tentu saja berharap bahwa borongan ini masuklah kira-kira itu kan. Kemudian kita berharap kita yang mengerjakan. Nah, hati-hati di sini. Ini saya berbagi pengalaman kepada kita sesama tukang agar kita tidak dijadikan sebagai patokan atau tolak ukur saja. Yang mengerjakannya bukan kita. Ini pengalaman ini ya, pengalaman saya bagikan. Saya sering ditanya oleh konsumen lah, kita katakan yang mau mengerjakan rumah, tipe segini berapa, diberikanlah gambar kepada kita, kemudian kita buatkanlah RAB-nya, rencana anggaran bangunan semuanya kepada dia, kita serahkan berapa upahnya, berapa macam-macam, waktu pengerjaannya dengan spek begini, kita serahkan. Ingat itu baik-baik. Kemudian setelah berapa lama itu ada berapa kali, 3 kali, 4 kali kejadian saya seperti itu. Saya serahkan, tapi tiba-tiba yang mengerjakan lain, orangnya lain. Setelah saya pikir-pikir, setelah saya tanya-tanya informasinya, rupanya kita dijadikan pedoman harga. Pedoman patokan harga kepada dia. Dia ingin nego dengan yang lain. Nah, padahal kita sudah kerja susah payah, sudah ngitung semuanya, volumenya berapa, beban kerjanya berapa keuntungan kita, sudah kita list itu kan. Nah, setelah itu kejadian begitu, bagaimana caranya supaya kita ini tidak menjadi patokan begitu? Artinya kita kan ditipu-tipu tuh. Kita sudah berharap, mungkin di rumah sudah ada persediaan lagi, sudah ngutang kan? Kita sebagai tukang kan begitu. Dapat proyek hari ini, sebulan 2 bulan, nganggur setahun. Dan kita berharap. Padahal kita sudah memberikan gambar tadi, memberikan RAB semuanya. Karena dia tahu kita ini, tapi mengharga kita tentu saja karena kita bertahan dengan style kita, dengan kemampuan kita, tentu patokan harga kita itu berbeda. Rupanya yang mengerjakan lain jauh lebih murah dari kita. Nah, kalau mengantisipasi itu bagaimana caranya? Pasti itu banyak kejadian begini sama kawan-kawan. Cara saya sekarang adalah begini. Kalau seandainya ada orang tertentu nanti menanyakan kepada saya mau membangun rumah, nah ini kuncinya, bangun rumah tipe ini. Kemudian dia minta tolong RAB-nya sama saya. Kalau sudah begitu, saya tak akan mau lagi itu. Tak akan mau memberikannya. Saya bilangi nantilah, tengok situasi. Kapan saya balik bertanya. Kapan mau dibangun? Di mana itu? Semua saya tanya dulu, telisik semuanya. Siapa saja yang sudah ditanya masalah harga ini, saya tanya dulu semua itu. Ya dengan baik lah, karena itu calon konsumen kita, calon customer kita tanya dengan baik-baik. Saya selidiki dulu semuanya. Dan terakhir kalau dia minta masalah RAB segala macam, saya tanya dulu kapan dibangun. Mungkin kira-kira 6 bulan lagi lah katanya kan. Kalau 6 bulan lagi dia berbeda-beda itu, banyaklah saya buat alasan, bisa gaji tukang berbeda-beda, cuaca berbeda juga, musim hujan tentu saja kita beban kerja kita itu lebih berat. Misalnya karena hari hujan tukang nggak bisa kerja, kita nggak bisa kerja. Kemudian lahannya di mana begitu kan. Kemudian bahan-bahan harga-harganya pada waktu 6 bulan yang akan datang, nanti 6 bulan yang akan datang aja datang kepada saya. Itu cara pertama. Yang kedua, masih diminta kepada saya, misalnya dia mau membangun cepat katanya, mungkin seminggu 2 minggu lagi, saya kasih aja rank harga namanya. Harga rank itu dari mulai berapa?
Misalnya mulai per meternya 1 juta sampai 2,5 juta misalnya. Kalau dengan bahan mungkin 3 juta sampai 6 juta misalnya, tergantung speknya, tergantung gambarnya. Itu saya ulur terus. Kemudian dia tanya berapa kira-kiranya, ranknya saya bilang kalau upah aja 1 juta sampai 2 juta buka kunci. Itu ranknya aja saya kasih tahu, nggak saya betul-betul saya rinci segala macam, karena takutnya nanti kita ini dijadikan sebagai pedoman harga, patokan harga. Kita yang memberikan semua keterangan, speknya semua, kita yang orang lain yang mengerjakan. Itu yang jangan sampai kita dijadikan seperti itu. Dan saya yakin banyak terjadi. Jadi kuncinya begini, jangan kawan-kawan memberikan kepastian begitu dulu. Begitu dia sudah menyerahkan kepada kita, dia minta RAB, bayar DP segala macam, baru di situ kita jelaskan, kita tawar betul-betul segini, kapan dibangun, besok pagi katanya, baru di situ. Itulah kuncinya sekarang saya coba seperti itu, karena seringkali dari 10, 20, 30 yang bertanya belum tentu satu yang kita dapatkan borongannya. Hati-hati di situ para tukang-tukang yang budiman. Terima kasih.